Soal uang rumah tangga, ada pertanyaan menarik. Baik mana suami menjatah istri ataukah suami yang diberi jatah? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bikin pusing 7 keliling. Banyak pasangan menganggap jatah itu cara mengatur keuangan. Tapi bagi sebagian orang, jatah itu justru bikin mereka itu kehilangan kendali. Ketika sudah menemukan jawabannya, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menjatahnya? Karena menentukan jatah juga tidak mudah. Salah dalam menentukan bisa jadi awal dari kehancuran rumah tangga. Kali ini kita akan membahas mengenai jatah menjatah dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam jatah menjatah ini banyak yang perlu diobrolkan, mulai dari pertanyaan tadi, kemudian apa yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan jatah, sampai bagaimana jatah bisa tercukupi meskipun penghasilan pas-pasan. Jadi tonton sampai akhir ya, biar kalian itu bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Jatah istri atau jatah suami? Secara umum dalam rumah tangga sebagai kepala adalah suami yang bertanggung jawab atas arah dan kebutuhan keluarga. Tapi tanggung jawab itu bukan berarti semua keputusan keuangan harus di tangan satu orang. Sebelum menentukan jatah suami atau istri, yang perlu diketahui adalah bagaimana model pengelolaan uang yang diterapkan dalam keluarga. Untuk mengetahui model apa saja yang bisa digunakan, teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya. Cek link di deskripsi. Setelah menerapkan modelnya, baru teman-teman bisa menentukan langkah selanjutnya. Penentuan jatah suami atau istri tidaklah sesederhana hitungan kalkulator. Karena di balik uang ada ego, ada kepercayaan, ada cara pandang hidup yang seringkali berbeda jauh. Secara ideal, baik suami maupun istri sama-sama punya jatah. Tapi jatah mereka tidak harus sama. Karena kebutuhan, kepribadian, dan cita-cita masa depan keluarga pun berbeda. Yang penting bukan jumlahnya, tapi rasa adilnya. Kebutuhan laki-laki dan perempuan jelas tidak sama. Laki-laki mungkin lebih fokus ke kebutuhan luar, contohnya transportasi, kerja, nongkrong, atau upgrade hobi yang sering jadi pelepas stres. Sementara perempuan banyak kebutuhan yang bersifat rumah dan perawatan diri. Dari kebutuhan harian sampai menjaga penampilan yang seringkali dianggap sepele padahal penting buat kepercayaan diri perempuan. Nah, kalau perbedaan ini tidak dibicarakan dengan jujur, jatah bisa jadi terasa timpang. Satu pihak merasa kok saya kayak dikengkang ya. Pihak lain merasa saya yang kerja keras, kok saya sendiri yang justru paling mepet. Dari jatah muncul jarak, dari jarak muncul curiga, dari curiga muncullah konflik. Untuk itu dalam menentukan jatah suami atau istri yang perlu dilakukan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan keduanya. Selanjutnya menentukan prioritasnya. Keduanya harus sepakat dan saling memahami karena ujungnya pasti beda nominal uangnya. Bisa jadi jatah suami lebih banyak atau bahkan jatah istri yang lebih banyak. Selain jatah keduanya juga perlu dipertimbangkan jatah kebutuhan rumah tangga seperti makan, listrik, air, biaya sekolah anak, angsuran, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Yang sering dilupakan oleh para suami saat memberikan seluruh gajinya atau menjatah istrinya adalah menggabungkan kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan istrinya sendiri. Seolah-olah sang suami memberikan jatah banyak kepada istrinya. Namun kenyataannya jatah itu habis buat pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga jatah istri diperoleh dari menghemat pengeluaran kebutuhan rumah tangga, atau dengan kata lain sisa dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya kebutuhan istri kurang. Begitu juga sebaliknya, ketika suami yang dijatah, jatahnya hanya seputar uang transport dan uang jajan secukupnya. Padahal ada kebutuhan untuk hobi, nongkrong, traktir, dan aktualisasi diri lainnya. Perbedaan kebutuhan dan keinginan inilah yang penting untuk disadari dan dikompromikan. Karena bisa jadi menurut suami kebutuhan hobi itu penting, tapi menurut istri tidak. Atau kebutuhan traktir itu penting, tapi menurut pasangan itu pemborosan. Sebaliknya, kebutuhan perawatan diri bagi istri itu penting, namun menurut suami itu tidak penting. Atau kebutuhan aktualisasi istri beli tas bermerek, HP bermerek itu penting, tapi bagi laki-laki itu pemborosan. Jadi sekali lagi komunikasi, kesadaran, dan kesepakatan di antara keduanya itu penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kalau teman-teman selama ini bagaimana? Jatahnya tercukupi atau kurang? Tulis dong di kolom komentar. Mengelola keuangan keluarga saat penghasilan pas-pasan. Hidup itu seni, begitu juga kata cukup. Tidak ada definisi yang pas tentang kata cukup dalam hal keuangan. Ada orang yang penghasilannya itu puluhan bahkan ratusan juta, tetapi tetap merasa tidak cukup. Ada yang penghasilannya itu ratusan ribu, malah cukup. Nah, itulah seninya. Penghasilan pas-pasan itu enak kalau diartikan dengan pas buat beli rumah, pas buat beli mobil, pas buat liburan, pas buat ini dan itu. Pokoknya pas terus. Semua pasti menginginkan kan? Kenyataannya penghasilan pas-pasan ini jangankan beli mobil, buat rumah saja harus KPR, beli mobil harus kredit, apalagi buat kebutuhan rumah tangga harus ngirit sengirit-ngiritnya. Guru saya itu pernah berpesan dan sampai saat ini masih terngiang terus. Mu, rasa cukup itu dari hati. Untuk merasakannya, maka kamu itu harus bisa menata hati. Nah, untuk melatih itu, kamu harus bisa mengendalikan keinginan dan mensyukuri apa yang sudah kamu punya. Mengendalikan atau menahan diri dan mensyukuri ini poin penting. Lantas bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya adalah dengan memilah prioritas kebutuhan. Secara umum prioritas dalam rumah tangga adalah pertama kebutuhan pokok, mulai makan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, dan pendidikan anak. Yang kedua kebutuhan darurat dan keamanan finansial, dana tak terduga, kesehatan, dan cicilan. Yang ketiga kebutuhan sosial dan hiburan. Karena hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga menikmati. Nah, dari prioritas itu, sebelum membagi jatah suami istri yang harus didahulukan adalah kebutuhan pokok. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, maka perlu disepakati pemenuhan kebutuhan lainnya. Kalau memang penghasilan pas-pasan, setelah membagi penghasilan untuk kebutuhan pokok, maka sisanya dialokasikan untuk jatah masing-masing. Untuk kebutuhan lainnya bisa ditunda dulu. Bukan berarti kebutuhan-kebutuhan itu tidak penting ya. Jika memang penghasilan itu cukup buat alokasi semua kebutuhan itu, kemudian masih ada sisa buat jatah masing-masing, itu lebih baik. Karena hidup itu perlu keseimbangan antara menyiapkan masa depan dan menikmati masa kini.
Kalau semua uang diputar hanya untuk rencana besar masa depan, tapi kita tidak pernah menikmati hasilnya sekarang, lama-lama hidup itu terasa seperti lomba lari tanpa garis finish, capek dan tidak bahagia. Maka wajar kalau setelah kebutuhan pokok terpenuhi, kita kasih jatah untuk diri sendiri. Bukan buat foya-foya, tapi buat menghargai diri. Karena kalau hati bahagia, beban hidup terasa lebih ringan. Kalau hati sumpek terus, penghasilan berapapun rasanya tidak akan pernah cukup. Makanya penting punya uang jatah pribadi sekecil apapun nominalnya, supaya kita tidak merasa hidup hanya kerja dan bayar tagihan. Untuk memudahkan dalam mengelola keuangan keluarga secara sederhana, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah: pertama, pisahkan pos keuangan. Kalau penghasilan masuk satu pintu, maka begitu gajian datang langsung bagi sesuai prioritas. Kebutuhan pokok, makan, listrik, air, KPR, transportasi, jatah pribadi suami atau istri. Kemudian tabungan atau dana darurat, meski kecil tetap penting. Selanjutnya pos hiburan atau kebutuhan sosial, ini kalau ada sisa. Dengan begitu uang jatah pribadi tidak akan mengganggu uang belanja rumah. Kalau uang pribadi habis, ya sudah, jangan ambil dari dana rumah tangga. Kedua, komunikasikan ekspektasi. Biar tidak muncul perasaan ngatur-ngatur atau dikekang, masing-masing harus paham batasannya. Misal, kalau jatah pribadi sudah habis, ya jangan minta tambahan dana dari dapur. Dengan begitu ada rasa tanggung jawab dan saling menghormati. Yang ketiga, fleksibel tapi disiplin. Fleksibel artinya bisa menyesuaikan saat kondisi darurat. Tapi disiplin artinya jangan setiap bulan memakai dana darurat terus sebagai alasan buat ambil dari pos lain. Keempat, ingat tujuan bersama. Pengaturan ini bukan untuk membatasi satu dengan yang lain, tapi supaya keluarga itu punya arah yang jelas. Bukan sekedar bertahan, tapi juga pelan-pelan bisa naik kelas keuangan. Mengelola keuangan itu seni, nggak ada satu strategi yang cocok untuk semua rumah tangga. Ada yang cocok pakai sistem jatah, ada orang yang nyaman pakai rekening bersama, ada juga yang lebih tenang dengan pencatatan ketat dan pos-pos khusus. Intinya bukan pada caranya, tapi pada arah dan kesepahaman berdua. Kalau suami istri punya visi dan misi yang sama, penghasilan sekecil apapun bisa dikelola dengan tenang. Kalau dua-duanya kompak, bukan cuma bertahan, tapi pelan-pelan akan naik kelas keuangan. Nggak harus langsung kaya raya, tapi cukup untuk hidup dengan damai, tenang, dan punya cadangan saat badai datang. Karena hidup tenang itu bukan soal banyaknya uang, tapi soal bagaimana kita mengatur uang dengan bijak. Bukan soal siapa yang pegang uang, tapi bagaimana kita berjalan dalam satu arah. Uang hanyalah alat, bukan segalanya. Kalau kita bisa menempatkannya di tempat yang tepat, hidup ini akan terasa jauh lebih ringan. Dan pada akhirnya bukan jumlah yang bikin bahagia, tapi rasa cukup dan arah yang jelas. Kaya bukan berarti punya segalanya, tapi tahu bagaimana mengelola apa yang kita punya dengan bijak. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap menjadi manusia yang bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.